Salam metal, teman-teman. Saya rasa ini hari saya orang yang paling berbahagia di dunia. Dan mungkin yang paling bete, yang paling mangkal di dunia itu Menteri Keuangan kita, Purbaya. Saya berbahagia bukan karena apa-apa, sebab apa yang saya prediksikan terjadi lagi. Ini hari market jebol, amblas, dan pada saat ini sekarang kita tapping itu indeks harga saham gabungan IHSG itu drop lebih dari 4,5% ke level 5.300-an. Persis seperti apa yang saya katakan di WA Group, ya. Indeks akan jatuh ke 5 ribuan. Dan saya khawatir ini bisa lebih rendah lagi loh. Dolar kita lihat sekarang hampir 18.200 dan tampaknya BI sudah nyerah untuk melakukan intervensi, ya. Karena yang namanya intervensi itu bukan yang diinginkan oleh pasar, ya. Intervensi itu cuma mengobati simptom, ya, bukan penyakitnya, ya. Dan dalam kasus ini yang berdosa bukanlah BI, ya, yang berdosa besar atas rontoknya rupiah dan harga saham itu adalah pemerintah, ya. Dan gilanya kita lihat juga kemarin kalau nggak salah ada undang-undang namanya P2SK, ya. Yang mana di situ kalau saya tidak salah itu independensi BI itu dipertanyakan, ya. Karena kalau juga saya tidak salah itu artinya bisa DPR, bisa pemerintah bisa meminta BI melakukan kebijakan sesuai dengan selera mereka. Nah ini sangat mengkhawatirkan pelaku pasar, ya. Kalau BI tidak lagi independen, dikhawatirkan adalah BI menjadi mesin pencetak uang untuk surat utang negara, ya. Nah kemarin juga rame ya kita lihat sel Indonesia, ya. Seolah-olah ini Indonesia ini neraka investasi teman-teman. Ya Anda pun lihat ya di WA Group, di WA ya, bagaimana sel Indonesia nyaring sekali berkumandang ya di udara sampai itu menakutkan sekali investor gitu loh ya. Dan kalau hari ini follow up-nya adalah bahwa indeks harga saham gabungan jebol ke 5.300-an jauh dari peak-nya ya di 9.400 kalau nggak salah tahun lalu atau tahun ini awal tahun ya, itu ke 5.300-an. Bahkan saham Bumi kalau kita ngomong sahamnya itu amblas ke 130-an. Bayangkan waktu peak-nya itu 460 kalau nggak salah, 457 ya. Saya kira banyak sekali pemegang saham Bumi itu yang sudah dikebumikan. Coba bayangkan, begitu dahsyatnya badai ya yang menyerang pasar modal kita dan badai juga yang menyerang rupiah, ya kan. Nah kemarin beredar rumor bahwa Menteri Keuangan akan digantikan oleh Khatib Basri, ya. Ternyata rumor itu ini hari tidak ada yang mengatakan bahwa Khatib Basri akan dilantik menjadi Menteri Keuangan. Juga beredar wacana atau nama-nama lain seperti Budi Gunadi Sadikin, ya. Juga ada lagi nama yang lain yaitu Suhasil Nazara yang menjadi Wamenkyu saat ini ya. Yang intinya adalah mengusir Purbaya menjadi Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan, orang lain ya, dengan nama-nama itu ya. Tapi saya dengar juga banyak calon yang digadang-gadang menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya itu mengajukan persyaratan ya. Setahu saya katanya Khatib Basri mau menjadi Menkyu asal ada syaratnya, tidak menerima begitu saja. Mungkin syaratnya salah satunya adalah menghentikan segera yang namanya MBG. Nah, ini aneh soal MBG ini. Kok tidak ada berita yang mengademkan? Sedangkan fokus daripada investor sekarang adalah sustainability of our fiscal, ya. Sustainability kondisi keuangan fiskal kita. Ini yang dipertanyakan. Ya, sebab kemarin angka 5,61% yang dibangga-banggakan, diglorifikasi oleh Menteri Keuangan kita sebagai pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di G20
itu ternyata reot ya, itu ternyata front loading ya. Dengan apa? Dengan spending pemerintah yang sangat dahsyat pertumbuhannya yaitu 21,80% year on year dan 31% quarter to quarter ya. Dan kita tahu kenapa misalnya ya sektor food ya, makanan dan minuman juga naik lebih dari 5% ya, itu karena uang yang dikucurkan dari spending government itu ya ke MBG, ya urusan makanan dan minuman, ya jelas saja ya mereka jadi naik ya sektor itu ya, padahal ini sebetulnya bakar duit gitu kan ya. Nah begitu juga ya kan dengan adanya KDMP ya, ini semua akibat daripada yang penting expenditure naik dan pertumbuhan ekonomi juga naik ya. Ini suatu kekeliruan yang sangat fatal dan harus ditanggung-jawabi atau dipertanggungjawabkan oleh Menteri Keuangan kita ya. Nah, selebihnya Shell Indonesia tadi itu juga disambut oleh beberapa investor seperti dana-dana pensiun di Belanda ya, di Jerman dan di Inggris itu yang kebetulan teman saya roadshow ke sana diundang oleh, JP Morgan kalau nggak salah ya, teman saya ini mengatakan bahwa dana-dana pensiun itu menganggap Indonesia non-investment grade ya, yang biasanya technical atau tactical asset allocation mereka sekitar 2% ke negara kita, sekarang dipangkas cuma hanya 0,5% ya. Ancaman selanjutnya ya ini sangat mengerikan ya kalau sampai institutional investor kabur dari Indonesia, jangan harap dalam sekejap mereka akan balik lagi. Ini akan sangat lama merayu mereka untuk bisa balik lagi ya. Artinya apa? Recovery ini akan lama kalau seandainya kita jatuh ya. Dan bukan tidak mungkin kembali lagi rupiah akan tetap tertekan dan indeks harga saham gabungan begitu juga akan tertekan ya. Jadi hati-hati kawan-kawan ya. Nah, kabar selanjutnya yang lebih buruk lagi adalah pemerintah ini katanya Purbaya akan roadshow ke Cina dan ke Inggris untuk memasarkan surat utang negara. Ini kabar buruk yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang menteri keuangan. Ya, karena apa? Yang namanya orang mau minjem duit keliling itu kan tandanya mengindikasikan bahwa ya APBN kita ini kedodoran. Nah, ini kontradiktif dengan narasi-narasinya yang mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat ya. Saham jatuh, indeks jatuh ke 6.000 dia suruh serok, serok, serok nanti ke 8.000, begitu juga dengan dolar. Siapa yang punya dolar buang, buang, buang karena nanti akan kembali lagi ke 16.500 dan ternyata tidak ada buktinya. Malah saya yang bearish, nah itu ternyata saya yang benar ya. Jadi please ya hati-hati di dalam berkomunikasi dengan publik Pak Purbaya. Ucapan Anda akan mengeluarkan panda bond ya atau bond-bond yang lain mungkin juga kue tiao bond ya, bipang bond ya whatsoever, itu berita buruk loh terhadap investor. Itu mengindikasikan bahwa Anda perlu uang yang banyak ya untuk menutupi kedodorannya APBN kita ya. Nah, selebihnya teman-teman kita lihat juga ya bahwa yang diingin apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh investor? Ya bukan seperti tadi ya, bukan yang dikatakan oleh Purbaya, saya akan meyakinkan investor di Inggris, saya akan meyakinkan investor di Cina, ya kan akan mengeluarkan panda bond dan bla bla bla. Itu malah berita negatif buat pasar ya. Kita harus tahu, persoalannya itu bukan masalah di mana-mana tapi persoalan di dalam kembali lagi fundamental ekonomi kita ya. Ini masalah trust. Nah, masalah trust kembali lagi tidak terlepas dari masalah kebijakan-kebijakan pemerintah kawan ya. Investor kabur ya. Pertama investor kabur adalah ketika Pak Prabowo dalam rapat paripurna yang lalu ya, di mana mereka Pak Prabowo hadir memberikan pidato yaitu adanya PTDSI ya. Ini bencana PTDSI ini ya yang tujuannya ingin memantau transfer pricing, misinvoicing atau under invoicing ini kok menjadi badan ya yang boleh dibilang menjegal ekspor kita sawit ya, batu bara, ferronikel atau ferroalloy ya,
kepada buyers di luar sana. Saya dengar Cina sudah tidak mau, di India juga sudah tidak mau atau mempertimbangkan kembali untuk membeli batu bara dari Indonesia. Nah, ini sangat bahaya sekali kawan. Sebab apa? Yang menjadi andalan ekspor kita itu bukan manufacturing kawan. Ya, yang menjadi andalan ekspor kita adalah hasil alam kita. Ya, seperti batu bara, ya, komoditas seperti sawit, ya, seperti ferroalloy, itu yang paling top di dalam ekspor kita. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa trade surplus kita sudah semakin tipis, kalau nggak salah bulan lalu itu tinggal cuma 90 juta dolar, bukan tidak mungkin seandainya PTDS ini tetap dijalankan, kita akan mengalami defisit yang sangat dahsyat ya. Di satu pihak kita lihat kedodorannya APBN kita, yaitu adanya defisit daripada primer. Nah, kalau umpamanya trade kita juga mengalami defisit, ini twin defisit kawan ya. APBN kedodoran defisit, trade channel kita juga defisit, sehingga mengurangi pendapatan dolar kita. Kalau dolar kita berkurang akibat adanya trade defisit atau masalah neraca perdagangan, ini pressure atau tekanan terhadap rupiah akan semakin dahsyat. Itu sangat salah. Banyak sekali juga pengusaha yang mengatakan jangan-jangan didirikannya PTDSI ini untuk membangkrutkan mereka. Ya, dengan membangkrutkan mereka nanti PTDSI ini akan melakukan hostile takeover sehingga perusahaan-perusahaan sawit batu bara akan dimiliki oleh PTDSI. Ini sangat konyol sekali sebab kita tahu yang namanya BUMN itu adalah tempatnya moral hazard. Ya, tidak ada corporate governance, bahkan BUMN bukan tidak mungkin menjadi political entity, ya, bukan business entity, ya. Ini harus diperhatikan loh teman-teman bahwa adanya PTDSI ini sangat berbahaya. Lantas juga keluar isu bahwa pemerintah mengeluarkan PP yang membolehkan PTDSI ini minta uang kepada negara, ya, kepada APBN untuk mendanai proyek-proyek mereka. Ini cilaka buntut kuda kawan. Ya, karena apa? Karena ini bisa menjadi, seandainya nanti ini bisa dilanjutkan, ini bisa menjadi 1MDB di Malaysia loh, ya. Pemerintah belum tentu dapat dividen, bahkan mungkin juga tidak dapat dividen, tapi kalau ada permintaan dari PTDSI untuk mendanai proyek-proyek mereka, ya, proyek-proyeknya itu bisa seenaknya dengan adanya peraturan ini. Di samping tadi P2SK yang saya sebutkan sudah mematikan BI sebagai lembaga independen, itu sangat berbahaya. Nah, regulasi-regulasi inilah yang membuat sell Indonesia, ya, yang sangat menakutkan bagi investor asing dan juga investor lokal. Mau dibawa kemana negara kita ini, ya? Tadi saya ulang lagi masalah MBG, ya. Seandainya benar para teman-teman yang diminta menggantikan Purbaya menjadi Menteri Keuangan, tapi persyaratannya misalnya adalah menghapus MBG, ya kan, setidaknya untuk sementara, itu tidak direstui oleh Pak Presiden. Ini kan kacau gitu loh ya. Seharusnya Pak Presiden tahu ya bahwa proyek MBG ini ya sudah terbukti adalah proyek bancakan, ya, dan terbukti kepala BGN-nya Dadan Hindayana itu ditangkap oleh Kejagung. Kenapa kok bukan proyeknya yang dibukukan dulu tapi mengganti Dadan dengan Nani Sdeyang? Ini kan sama juga, ini aneh gitu loh ya. Kalau cuma sekedar ganti orang kan artinya tetap ya bahwa APBN kita akan kedodoran. Dan itu poinnya, bukan siapa yang menggantikan siapa, bukan siapa yang menjadi kepala BGN gitu loh ya. Dan terbukti bahwa proyek ini sangat lemah. Dari tahun lalu saya katakan hentikan MBG ini, tapi anehnya seorang menteri mengatakan ya bahwa MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Aneh, padahal kan setiap tugas pemerintah apapun ya itu tugas utamanya adalah menciptakan lapangan kerja, ya, bukan memberi makan seperti MBG gitu. Anak-anak siswa-siswa sekolah juga belum tentu membutuhkan semuanya, ya. Kalau mau dirasionalisasi mungkin akan memberikan sinyal positif kepada market, ya. Misalnya MBG tetap diberlakukan tapi kita memilih cuma daerah-daerah tertinggal, ya, daerah-daerah 3T, ya kan, yang jumlah siswanya cuma
paling-paling cuman 4-5 juta orang, tidak 83 juta yang disuapin. Dan gilanya kemarin bahkan sebelum Dadan ditangkap, itu kampus-kampus dipaksa ya untuk mengambil MBG. Ini kan udah gila. Bahkan beliau terbang katanya ke Saudi Arabia ya untuk memberikan MBG kepada anak-anak yang sekolah, anak-anak Indonesia, siswa-siswa yang sekolah di sana. Ini kan gila. Ya, ini kegilaan yang tanpa batas loh ya. Nah, jadi poinnya buat saya kembali lagi, kalau ingin pressure terhadap rupiah itu tidak sederas ini, tidak sekencang ini. Pressure terhadap harga saham tidak sederas ini. Yang pressure terhadap kepercayaan ya negeri ini ya kepada pemerintah ini dengan kebijakan-kebijakannya, berikanlah prioritas untuk ya menghapus program-program yang sifatnya cuma bakar duit, dan itu ratusan triliun loh ya. Nah, ini terkait juga dengan kebijakan, terkait dengan regulasi. Kita lihat sekarang bagaimana kabarnya UMKM pun akan kena pajak 22% ya. Ini kan luar biasa. Pemerintah udah sangat kalang kabut dengan kedodorannya APBN-nya. Sekarang ya, rakyat akan dipajaki lebih tinggi. Sementara kita tahu ya bahwa middle income class itu jatuh, drop ya. Luar biasa loh jumlahnya. Dan saya ulang lagi, dari 57 juta ke 46 juta ya. Dan income kita, savingnya itu dari middle class jatuh dari 3 juta ke 1,5 juta selama 5 tahun terakhir. Daya beli masyarakat semakin melemah, apalagi dengan tingginya harga minyak ya, dengan tingginya dolar. Katanya harga tahu tempe pun udah mulai naik ya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali yang masih kita impor ya terkait dengan pangan ya, bukan cuma kedelai untuk tahu tempe, tapi juga mungkin gula ya, mungkin juga beras yang katanya dibilang swasembada. Kabarnya di pasar-pasar sekarang harga beras sudah naik 2.000 per liter ya. Belum lagi nanti pupuk ya. Belum lagi nanti kalau seandainya benar-benar terjadi apa yang namanya El Nino Godzilla, itu akan menyebabkan krisis pangan di seluruh dunia ya. Ini tidak diperhatikan kayaknya oleh pemerintah, saking paniknya. Saking paniknya pemerintah tidak tahu mau ngapain lagi menambal defisit ya. Dan yang dikhawatirkan oleh investor asing juga adalah bahwa defisit ini nanti APBN tidak bisa dipertahankan di bawah 3% ya. Dengan mengambil sampel di kuartal pertama saja yang 0,93%, kalau kita pertahunkan annualized itu udah 3,72%. Nah, apalagi kalau nanti terjadi badai PHK di semester kedua ya kan, pasti banyak perusahaan yang bangkrut ya, pasti banyak labor yang lay off, pengangguran bertambah banyak ya. Kalau seandainya badai PHK itu terjadi, perusahaan banyak yang bangkrut, tentu penerimaan pajak akan semakin ciut, akan semakin menipis. Kalau pemerintah tidak bisa menekan spendingnya, pasti APBN defisitnya akan loncat ke atas 3%, bisa juga ke 4%. Ini sangat mengerikan. Jadi persoalannya adalah bukan dengan narasi yang besar-besar setiap hari yang dilakukan oleh Pak Purbaya dan Pak Peri Warjio bahwa ekonomi fundamental kita kuat, bukan itu ya. Yang diinginkan pasar adalah rubahlah ya kebijakan-kebijakan yang tidak disukai oleh market, yang bisa membuat ekonomi kita krisis ya. BI mau intervensi berapapun juga, menurut saya bisa habis cadangan devisa kita loh ya. Karena apa? Kepercayaan tidak ada ya. Yang intervensi itu cuma mengobati simptom, tidak mengobati fundamental ekonomi kita ya. Jadi janganlah terus-terusan memberikan narasi yang tidak menolong ya, rupiah gitu loh ya. Kalau mau menolong rupiah, tadi satu masalahnya adalah, pertama adalah polisi yang benar ya. Polisi yang benar adalah kembali lagi memperkuat fiskal kita ya. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk proyek-proyek yang tidak ada manfaatnya sama sekali, dan saya bilang itu bakar uang. Dan terbukti ya masalah MBG itu. Udah jelas-jelas kepala BGN-nya ditangkap. Masih saja belum ada statement dari pemerintah bahwa program ini akan dirasionalisasi setidaknya ya. Yaitu tadi dengan memberikan kepada mereka-mereka yang memang benar-benar
membutuhkan. Ya tidak 83 juta siswa disuapin, paling mungkin cuma 45 juta siswa di daerah-daerah tertinggal yang memang membutuhkan ya. Itu saya tidak tolak ya bahwa itu terus harus jalan ya. Nah, selebihnya masalah regulasi ya. Please pertimbangkan lagi PP2SK itu yang membunuh independensi BI. Please pertimbangkan lagi itu Danantara ya dengan PTDSI-nya ya yang bisa menyebabkan balance of payment crisis kita loh ya. Dan ada kemungkinan kalau ini nanti setelah sebulan ini berdiri di PTDSI, bukan tidak mungkin rating agency ya akan melihat ya kan perkembangan daripada ekspor kita ya selama 1 bulan ini ya. Dan kalau memang sangat drop, bukan tidak mungkin, bukan mustahil S&P akan menurunkan rating kita ya dari investment grade triple B menjadi non investment grade, walaupun sekarang catatannya belum ke sana ya, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Nah, kalau itu terjadi, bukan juga mustahil bahwa dolar lari ke atas 20.000, bisa ke 22.000, bisa ke 25.000. Tapi poinnya adalah sekarang Anda harus catat kembali, lembaga-lembaga internasional seperti IMF, seperti World Bank, seperti ADB, dan institutional investor di luar sana ya, seperti dana-dana pensiun di Jerman, di Belanda ya, di Inggris, itu sudah sama sekali tidak percaya kepada pemerintah ini ya. Jadi please hati-hati pemerintah. Yang diinginkan oleh investor adalah bukan Anda intervensi ya kepada Pak Periwarjio ya. Berapapun Anda intervensi itu bisa bablas ya. Oke, sebelum saya tutup ini ada pesan berikut ya mengenai workshop yang saya adakan ya kan pada tanggal yang ada di situ. Kemarin peminatnya cukup banyak yang bertanya kapan ada lagi. Silakan lihat di layar Anda ya, itu yang akan diadakan lagi. Nah, sebagai penutup teman-teman, sell Indonesia ini tidak cepat berubah menjadi buy Indonesia ya. Kenapa? Karena yang diharapkan pasar ya bukanlah narasi-narasi cantik mengenai ekonomi fundamental kita yang kuat, bukan itu ya. Rupiah menghadapi dolar tidak terlepas daripada policy dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah ini ya. Policy seperti membakar uang dengan MBG, dengan KDMP itu please di stop ya. Kalau bisa sama sekali di stop total atau setidaknya dibekukan dan dirasionalisasi ya. Dengan budget 5 sampai 10 triliun saya rasa cukup ya untuk memberikan MBG kepada anak-anak siswa-siswa sekolah di daerah-daerah tertinggal ya. Itu pesan saya. Nah, yang kedua, mengenai regulasi, janganlah regulasi berubah-ubah setiap hari karena investor kalau menghadapi negara yang setiap hari regulasinya bisa berubah, mereka takut ya kan. Jangankan cold money yaitu FDI yang datang ke sini, yang datang ke negara lain itu biasanya investasinya bukan untuk ini hari, besok mereka kabur ya. Mereka investasi jangka panjang dengan mendirikan fabrik-fabrik misalnya atau perusahaan-perusahaan keuangan misalnya, ya itu untuk puluhan tahun ya. Tidak masuk ini hari, besok keluar ya. Kalau hot money aja yang istilahnya datang kemari cuma membeli obligasi pemerintah atau obligasi corporate atau membeli saham-saham yang diperdagangkan di BI, kalau itu saja takut, bagaimana dengan investor-investor yang FDI masuk kemari ya. Karena apa? Regulasi ini jangan disepelekan ya. Misalnya tiba-tiba menaikkan pajak 22% ya ke UMKM kalau itu benar ya. Nah, misalnya juga tiba-tiba royalti ya dari pertambangan mau dinaikin ya kan. Tiba-tiba aircap ya kan mau dipotong ya kan. Nah, ini siapa yang percaya gitu loh ya. Tiba-tiba ya mobil listrik mau dipajakin walaupun kenyataannya tidak begitu, tapi rumornya pasti beredar ya, atau istilahnya berita-berita seperti itu beredar di medsos ya. Jangan seperti itu. Itu membuat investor takut ya. Dan Menteri Keuangan juga hati-hati berkomunikasi dengan publik ya kan. Anda mengucapkan bahwa Anda akan roadshow ke Inggris, ke Cina ya, apalagi kalau memang roadshow itu untuk mencari dana ya, menjual obligasi kepada mereka, itu berita buruk bos ya, bukan berita bagus ya. Itu kan mengindikasikan bahwa
APBN kita kedodoran gitu loh ya. Nah kita lihat juga bid di dalam SBN kalau nggak salah lelang terakhir itu banyak yang minta di 8% ya, di atas 8%, tidak lagi mau di bawah 7%. Nah yang selanjutnya Anda harus pertimbangkan ini external forces. External forces itu ada di luar sana ya, dari Amerika, dari negara-negara maju. Kita lihat bagaimana ini hari juga dan semalam juga Dow Jones jebol ya. Dan ini hari pasar Asia juga gila merahnya ya, Kospi sempat sampai 6% ya. Itu akibat daripada geopolitical tension yang masih terus berjalan ya. Perang Iran dengan US dan Israel ini kita tidak tahu kapan selesainya ya. Nggak ada satu dukun pun yang berani atau yang bisa memforecast atau memberikan prediksi kapan ini akan berakhir ya. Contohnya adalah perang Ukraina yang rencananya cuma 2 bulan atau 4 bulan sampai sekarang tidak selesai gitu ya. Nah selebihnya kita lihat juga inflasi pressure-nya udah sangat tinggi di Amerika sana. Saya lihat tadi 10-year treasury itu sudah ada yield-nya di atas 4,5%, 4,52%. Nah ini membuat orang males masuk ke Indonesia melakukan yang namanya carry trade ya. Artinya minjam dolar, bawa dolar itu masuk ke Indonesia untuk diinvest mendapatkan yield yang lebih tinggi, males. Yang ada terjadi adalah kalau kita lihat financial account kita yang dikeluarkan oleh BI ya, itu yang lari bukan cuma foreign investor keluar tapi juga domestic investor keluar ya. Mereka kabur dari negara ini gitu ya. Itu harus diperhatikan gitu loh ya. Nah intinya kembali lagi kalau menurut saya sih banyak PR-nya yang harus dikerjakan oleh pemerintah ini. Kalau bisa sekali lagi saya tekankan yang paling berbahaya adalah PTDSI ya. Itu bisa menghantam, bisa menyebabkan balance of payment crisis bos. Kalau sampai ekspor kita ini jatuh amblas akibat adanya PTDSI, ini sangat mencekam loh masa depan kita ya, karena andalan kita adalah ekspor komoditas bukan ekspor manufacturing seperti Cina. Dan kita lihat beritanya bagaimana Cina telah mengalihkan pembelian batu baranya. Cina itu buyer terbesar, India juga ya mengalihkan pembelian batu baranya ke Mongolia katanya ya. Ini artinya apa? Ini akan menekan penghasilan devisa kita. Kalau kita tidak mendapatkan devisa berupa dolar, ini dolar bisa ngacir ke 22.000 ke 25.000 ya. Dan yang harus juga you take it into account adanya double digit inflation akibat pass through dari harga minyak yang tinggi dan kemungkinan masih bisa lebih tinggi dan dolar yang tinggi ke harga-harga konsumen itu loh ya. Sementara daya beli masyarakat kita ini masih drop ya kan. Masyarakat menurut saya sudah tidak lagi makan tabungan tapi sudah makan pinjaman. Nah ini pemerintah harus bisa menangkap sinyal-sinyal itu semua ya. Jangan mengatakan kepada Pak Purbaya, jangan mengatakan bahwa ini sifatnya temporary ya kan, ini sistematis sifatnya ya. Dan akibatnya apa? Seandainya ekonomi kita falls off the cliff ya, jatuh ke arah resesi, ini tidak gampang loh ya untuk balik lagi seperti tahun 97 98. Makanya saya bilang ini bisa lebih parah dari tahun 97 98 dalam arti recovery-nya. Ya, recovery-nya pada saat Anda sudah tidak dipercaya negara kita oleh investor asing, sementara kita tidak punya saving untuk melakukan investasi, ini akibatnya pengangguran di mana-mana. Dan dampak sosialnya Pak, itu juga jangan dianggap remeh. Masalah keamanan ya. Kita lihat sekarang udah mulai banyak nih begal-begal. Padahal ini baru just the beginning menurut saya, belum pada puncaknya. Yang puncaknya menurut saya bisa jadi di semester kedua nanti, bulan Juli, bulan Agustus, pada saat semua ya raw material, semua bahan baku yang istilahnya mengikuti harga dolar karena impor dan harga minyak itu dipass through ke dalam harga konsumen ya, bisa terjadi apa yang namanya affordability crisis seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu bahwa harga-harga sedemikian tingginya sehingga barang-barang konsumen tidak lagi affordable, tidak lagi bisa dibeli oleh kelas menengah bawah ya, kelas menengah dan kelas menengah bawah ya. Ini bisa menyebabkan ekonomi krisis karena apa? Karena komponen terbesar di dalam GDP kita itu adalah konsumsi rumah tangga ya. Nah, sebagai kata penutup teman-teman, saya cuma ingin mengingatkan ya bahwa market yang bearish ini
masih panjang menurut saya. Tidak gampang balik arah ya, dari merah menjadi hijau. Tadi pun saya lihat sebentaran ya, dia bounce back ya kan, terutama bank-bank ya sahamnya ya, terus di-dump lagi dan pada saat saya memulai podcast ini, indeks berada pada posisi minus 4,55% dan berada pada level 5.300-an. Tepat persis seperti yang saya ramalkan, akan jatuh ke arah 5.000. Nah, mengenai dolar, saya lihat juga tadi ya, perjalanannya sangat smooth sekali, tidak jumping jack flash ya. Karena kalau jumping jack flash itu up 100 poin, dihajar oleh BI, turun 100 poin, dimakan lagi oleh market, naik 100 poin, itu tidak. Ya, saya lihat sangat smooth sekali. Ini buat saya mengindikasikan bahwa BI mungkin sudah give up ya untuk intervensi besar-besaran ya. Artinya apa? Artinya kembali lagi ada kemungkinan ya, kalau market tetap tidak percaya, ada kemungkinan rupiah akan melemah terus dan banyak sekali yang guessing bahwa di bulan Juni ini bisa ke 20.000 ya. Sebab apa? Sebab pemerintah tidak memberikan respon yang serius mengenai masalah fundamental ekonomi kita, mengenai kebijakan-kebijakannya, mengenai regulasi-regulasinya yang sama sekali tidak market friendly ya. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman, hati-hatilah, tidak gampang main serok karena menurut saya this is just the beginning, perjalanan masih panjang ya. Baik secara domestik kita belum mendapatkan jawaban yang tepat, apakah benar nanti Purbaya akan digantikan oleh orang lain, itu masih rumor. Ada juga rumor katanya Purbaya akan digantikan oleh orang lain dan Purbaya sendiri ke BI. Saya pesan Pak, jangan lakukan itu ya. Kembali lagi, kalau Purbaya masih di sana apalagi ke BI, bisa hancur ini market kita. Dolar bisa ke 20.000. Saya bukan tidak suka Purbaya ya, tapi saya tahu Purbaya banyak bikin kesalahan ya di dalam ekonomi kita. Kesalahan pertama dulu adalah pada waktu dia diangkat menjadi Menq ya, dolar itu tiba-tiba ngacir ya, beliau kalau tidak salah ya memberikan instruksi ya kepada bank-bank himbara ya, kalau tidak benar Purbaya bisa tangkis ya memberikan instruksi untuk menaikkan bunga deposito dalam dolar ya, dan itu salah gitu kan. Itu membuat justru orang lari dari rupiah ke dolar. Mungkin Pak Purbaya berpikirnya adalah capital flight itu orang masukin dolarnya ke koper lantas dibawa dolar itu ke Singapura. Tidak seperti itu. Tidak, dolar itu bukan duren ya Pak ya. Dolar itu uang. Cukup saya konversikan rupiah saya ke dolar, itu sudah capital flight ya Pak ya. Jadi salah sekali gitu loh ya. Juga melakukan jump start ya kan, melakukan doping terhadap spending pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ke 5,60% juga itu salah ya kan. Nah, yang salah lagi pada saat Pak Purbaya bilang akan roadshow ke Inggris, ke Cina ya kan, mungkin untuk mengeluarkan bond di sana, Panda bond, Kwetiau bond ya kan, Bapau bond. Itu salah, itu bukan komunikasi yang baik. Itu justru Anda buka baju sendiri, menelanjangi diri sendiri bahwa Anda perlu uang ya untuk menambal defisit APBN nanti ya. Jadi pesan saya teman-teman, jangan gampang ya tergiur untuk serok-serok seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya. Lebih baik stay on the sideline, dan saat ini aset yang paling berharga menurut saya adalah dolar ya, atau cash ya. Tapi menurut saya karena tekanan terhadap rupiah ini masih sangat tinggi, saya tetap, kalau saya pribadi, aset yang paling berharga dan aman saat ini sebagai safe haven adalah dolar ya. Begitu pesan saya ini hari teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya saya bisa meneruskan program yang informatif dan edukatif ini ya. Salam metal. Oke, nama saya Floren Indonesia Kuswayudi. Saya mengikuti workshopnya Pak Ferry Latulihin. Workshopnya sangat-sangat powerful, menarik. Tidak ada di luar atau di kuliah kita mengalami materi yang seperti ini. Jadi materinya sangat bagus. Oke, terima kasih. Nama saya Ari Prabowo Aryo Pujo. Saya mengikuti workshop ini. Kesimpulannya adalah to make my life easier ya. Semua very simple, untuk hanya memasukkan data ke formula yang sudah dijelaskan prinsip-prinsipnya, kita mendapatkan appraisal daripada market value-nya sebenarnya bagaimana. So I hope
my life will be easier and kita bisa mendapatkan cuan.